Halo semuanya. Oke. Jadi di kesempatan yang sebelumnya kita udah bikin widget page yang di dalamnya kita bisa tambahin lagi item baru dan lain sebagainya. Nah, yang kita belum lakukan itu adalah routing yang bagus, terstruktur, layouting UI, folder yang terstruktur. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mulai dulu dengan foldering, habis itu kita masuk layout, habis setelah masuk layout baru kita mau masuk ke routing, juga masuk ke SQLite-nya untuk nambahin datanya ke database lokal. Nah, di sini kita coba rapikan dulu. Teman-teman kalau belum belajar uh, clean architecture ini, saya bakalan ngerekomendasiin dulu teman-teman untuk mempelajari clean arts ini gitu, karena menurut pengalaman saya ini bermanfaat sekali gitu supaya kita berpikirnya lebih terstruktur, rapi, tertata gitu. Nah, panjang lebar kita bikin, kalau di clean architecture tuh ada namanya presentation. Presentation layer itu isinya itu bisa page, nanti di sini mungkin state management kalau kita punya, kita juga isi widget. Notice di sini page dan widget itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena isi dari page itu adalah halaman, sedangkan isi dari widget itu adalah widget yang composables gitu. Kenapa composables? Karena itu supaya bisa di reuse untuk halaman-halaman lain yang butuh widget serupa. Jadi kita nggak perlu bikin widgetnya itu per halaman gitu. Itu boros coding banget. Jadi lebih tertata gini. Oke, nanti saya kasih contohnya. Sekarang kita mau bikin dulu list item-item yang ada di sini gitu. Sebelum masuk ke list item, kita perlu bikin skeletonnya dulu. Oke, untuk bikin skeleton kita masuk ke halaman item page. Nah, di sini kita bikin widget item list. Sini kita masukin konteks supaya aksinya bisa lebih enak. Kita masukin list view builder. Oke, ini pasti error. Saya nggak bakal selesaiin code-nya dulu. Kita tambah item count di sini. Nah, makanya itu kita lanjut ke datanya. Ini widgetnya di bawah datanya. Data. Nah, item list itu akan ngekonversi sebuah list data menjadi UI gitu. Nah, untuk item itu kita perlu apa aja sih? Yang pertama, ini kita bikin pakai map string dulu. Kenapa map string? Karena map string adalah cara yang paling gampang untuk bikin dummy data. Jadi selanjutnya kita bisa pakai class, entity, domain. Nah, itu bakalan lebih advance lagi gitu ya. Nah, tapi kita pakai map string dulu. Nah, list map string. List map string itu sebuah list yang di dalamnya ada banyak map string yang bisa kita ambil dengan cara kita ambil key-nya, nanti value listnya yang indeks keberapa, lalu kita ambil key yang mau dipakai. Oke, tambah panjang lebar, lanjut. Di sini kita bikin item list. Karena di sini kita mau pakai string aja, jadi kita bisa pakai get sih di sini ya. Ini kita ganti pakai dynamic karena value-nya bisa nggak cuma string tapi bisa integer atau ya bahkan kita mau pakai double juga is okay gitu, nggak masalah. Oke, item listnya ternyata udah di ini ya. Ini tambah aja deh item list view.
Nah, di sini kita tambah JSON. Item itu ada apa aja sih? Misalnya ada image, nanti kita isi image di sini. Ada sell price untuk berapa jumlah penjualannya, harga penjualannya 250.000. Oke, quantity if any, apalagi ya, kalau di item ini mungkin hanya itu aja deh. Mungkin kita kasih judul, title, judulnya apa. Di sini kita kasih description. Nah, karena kali ini saya mau bikin toko sepatu, jadi saya butuh sepatu Adidas. Oke. Nah, ini mungkin nanti ada varian, tapi saya nggak bakalan banyak ini deh. Atau jangan sepatu ya, terlalu banyak variannya. Mungkin iPhone maybe, iBox. Nah, di sini kita bisa langsung straight untuk ngambil satu iPhone. Ambil URL-nya aja, kita tambah sini, kita tambah iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro, 15799, 15799 Oke, itu iPhone 12 Pro. Ini kita tambahin lagi item-item yang lain. Tapi saya bakalan udah aja simpan gini aja dulu ya. Nah, selanjutnya di sini item list itu akan bekerja seperti ini. Dia bakalan nge-repeat kayak gini. Dia bakalan nge-repeat itemnya seberapa banyak gitu. Jadi di sini kita karena datanya ada dari item list, kita butuh dari list ini kita butuh length-nya aja gitu, supaya nanti list view ini bakalan nge-repeat datanya sebanyak datanya gitu ya. Nah, itu lebih enak sih. Item builder ini, notice item builder ini nanti kita bisa dipakai buat list style-nya. Jadi UI-nya itu bisa kita bikin di UI item builder ini gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini kita bisa pakai network image. Atau gini, kita coba bikin dulu di sini item list style. Di sini kita pakai konteks. Kita kasih lagi return container ya. Nah, di sini kita bisa isi string image request. Nah, ini saya kasih sama dengan 0, itu untuk defaultnya ketika kosong. Ini kita bikin row, jadi supaya sejajar gambar dengan teks. Kita kasih children, ini pakai network image. Network image ini kita bisa dapatkan dari image itu sendiri. Oh, kenapa nih? Oke, sorry. Image titik network image, kita kasih size, height-nya kita kasih 400, width-nya kita kasih 400. Mungkin terlalu besar, tapi kita coba dulu.
kita bisa bikin tambah kolom di sini, kolom. Nah, kita bisa wrap nanti dengan expanded, tapi nanti aja. Kita pakai cross axis alignment supaya nanti rata kiri di sebelah gambar. Cross start. Nah, start itu dia bakalan alignmentnya ke awal dari baseline. Awal dari baseline itu di sebelah kiri, end itu di sebelah kanan. Di sini kita tambah teks untuk di title, kita tambah teks lagi, mungkin untuk sell price. Nah, tapi karena suppose ini integer dia nggak bisa, jadi kita bikin pakai gini, bikin pakai string interpolation. Oke, ini udah oke, tinggal kita masukin ke dalam sini konteks. Nah, notice di sini error karena dia bakalan butuh image, title, description, sell price kita belum masukin. Ini kita bisa langsung gini aja. Ini kita tambahin di sini, kita tambahin image itu dari item list, kita butuh indeksnya berapa, atau udah aja kayak gini supaya komputasinya lebih gampang. Kita bisa bikinnya sesimpel ini. Pertama, kita bakalan dapetin var item setiap indeks. Nah, jadi kita nggak perlu ngepassing indeks lagi, melainkan di sini kita tinggal aja retrieve key-nya apa. Ini kita butuh image untuk image. Nah, seperti itu. Itu lebih simple sih menurut saya. Ini di sini ada title, item, title. Ada apa lagi? Sell price, item, sell price. Ada lagi item, description. Oke. Sudah. Nah, tinggal kita masukin ini ke dalam sini. Kalau misalkan kita bisa lihat di sebelah kiri harusnya ini sudah berubah ya, tapi belum berubah. Mungkin perlu hot restart dulu seperti biasa. Oke, UI-nya sudah ada, tapi gambarnya terlalu besar. Nah, ini kita bikin aja gambarnya 80 aja deh. Nah, seperti ini. Set. Item kita sudah bisa muncul di layar kita nih. Selanjutnya apa? Kita percantik lagi ya. Yang kita butuhkan adalah separator. Nah, list view itu udah ada bawaannya pakai separated. Nah, separated itu, nah ini untuk kasih sebuah batas di setiap listnya. Jadi nanti bakal kayak gini, dia bakal disparate gitu. Nah, tapi saya nggak mau pakai height bawaannya, jadi saya kasih height-nya 0. Selanjutnya, item list style itu saya mau custom lagi pakai padding. Masing-masing paddingnya bisa saya kasih 16 supaya balance. Nah, oke, selanjutnya mungkin gambarnya masih terlalu besar, saya kasih 60. Wow, maaf, ini saya error. Selanjutnya mungkin saya butuh teks sama price ini bisa naik ke atas. Juga kita butuh spacing di sini. Kita bisa tambah size box untuk spacingnya lebih bagus gitu ya. Kita bisa pakai width 16 atau 8 lah, enggak sih 12 juga cukup. Nah, begini. Kolomnya, nah ini kita bisa wrap sama expanded. Kenapa kita wrap sama expanded? Jadi image-nya ini bakalan terus di-push sama layout sebelah kanan. Jadi layout sebelah kanan itu bakalan selalu memaksimalkan dirinya gitu, supaya gambar tuh bakalan selalu posisi sebelah kiri gitu. Tapi expanded itu cukup pintar, jadi nggak bakalan bikin layoutnya error. Nah,
Oke, ini udah rapi, kita tinggal tambahin di sini cross. Kita kasih cross start untuk teksnya supaya di atas. Ini bakalan pindah ke atas. Bingo. Nah, nggak terlalu bagus sih, cuman ya oke lah, nggak apa-apa. Apa ya? Mungkin nanti sih, tapi di sini saya butuh inkwell. Nah, supaya ini di tab biar bisa langsung bunyi ses. Mantap. Nah, selanjutnya pas di tab, nah ini bisa dibikin muncul di sini gitu, bisa dibikin image picker dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Oke, ini saya bisa lanjutin untuk update dan delete-nya, tapi itu bakalan butuh waktu lama untuk selesaiin tutorial ini. Oke, kita mau lanjutin sebentar untuk nambahin item page di sini. Di sini kita bisa pakai kolom. Nah, ini kan itemnya udah ada nih listnya, kita tinggal bikin untuk nambahinnya di sini. Pertama kita butuh kolom karena kita butuh layout ke bawah. Nah, kolomnya itu bisa kita kasih cross start supaya mulainya dari awal sini. Tapi ini sebenarnya nggak cukup kolom aja sih, kita bisa pakai single scroll, child scroll view, terus supaya kolomnya itu bisa scrollable gitu ya. Nah, selain itu juga kita butuh padding supaya ini kolomnya itu nggak mentok gitu, ada padding kanan kiri atas bawah, nggak mentok ke ujung layar. Nah, ini terus kita bisa tambahin text form field, kita bisa pakai label, decoration, text input decoration, input decoration, kita kasih label. Nah, label teksnya misalkan kita mau isi sama nama item. Oke, mantap. Kita tambah yang kedua, sini deskripsi. Kita tambah lagi harga item. Harga. Ada apa lagi ya? Kita back. Data yang mau kita simpan cuman itu sih. Sama image. Nah, image itu kita butuh widget sendiri sih di sini. Jadi kita bikin aja di sini image picker. Kenapa kita butuh itu? Karena Flutter itu nggak punya, setahu saya sih Flutter itu kayak belum bikin untuk image picker gitu. Mungkin materialnya belum dibikin sih, material komponennya, jadi mereka nggak bikin. Ini kita kasih 8 juga cukup sih. Kita kasih colornya kasih gray aja, kasih gray 50. Kita kasih padding di sini biasanya 16 sih. Nah, childnya itu kita kasih childnya itu icon kamera atau image cukup. Oke, ini kita simpen di kolomnya. Oke, mantap. Ini kita kasih 100 aja supaya visible ya.
Oh, nggak visible ya ternyata. Ini kita kasih width sama height-nya 100. Oke. By the way, ini kita bisa kasih center aja deh supaya ini bakalan ada di sebelah kanan. Nah, mantap. Kita juga perlu tambah padding mungkin untuk setiap itemnya, tapi nanti aja. Karena ini form, kita tentu butuh button ya. Nah, buttonnya kita bisa pakai material button aja deh. Material button, sorry, typo. Childnya bisa kita kasih teks di sini, submit, atau tambah saja kita kasih colors, theme of color, primary color. Nah, ini saya mau pakai primary color aja supaya color lagi, text color. Oke, sudah selesai men. Ini kita butuh nanti di sini kita butuh handlernya. Ini juga kita butuh handlernya nih. Kita butuh spasi mungkin ya supaya lebih supaya bisa lebih agak jauh jaraknya. Oke, tutorial kali ini sampai di situ aja. Nextnya saya mau ngebahas soal image picker ini juga untuk di page ini supaya list view-nya ini bisa kita pisahkan ke dalam widgetnya masing-masing gitu supaya lebih tertata rapi juga performance friendly. Oke, thank you teman-teman. See you on the next tutorial.